Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar dengan NIM 2022 11 0003 dengan dosen pembimbing Ibu Arta Dini Akmal akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan topik harmoni, hak, dan kewajiban WNI yang berlandaskan kedaulatan rakyat, musyawarah, dan mufakat. Kami dengan hasil wawancara itu, kami membuat 10 pertanyaan dengan 10 narasumber. Dan pertanyaan pertama adalah, siapa yang berhak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Dan narasumber menjawab dengan seperti berikut. Narasumber pertama menjawab, yang mengatur hak dan kewajiban adalah Undang-Undang Dasar 1945. Narasumber seterusnya menjawab, yang mengatur hak dan kewajiban adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana diatur dalam pasal 27 sampai 34. Narasumber berikutnya menjawab, yang mengatur hak dan kewajiban adalah Undang-Undang 1945, dan seterusnya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Narasumber pertama menjawab, sesuatu yang dilakukan setiap individu yang harus dipatuhi. Narasumber seterusnya menjawab, sesuatu kekuasaan yang benar atau sesuatu yang dilakukan oleh penduduk negara tersebut. Narasumber berikutnya menjawab, yaitu hal yang harus kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Narasumber berikutnya menjawab, sesuatu hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan narasumber berikutnya juga menjawab, hak yang mengikuti individu, sedangkan kewajiban adalah yang wajib dijalani. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan hak dan kewajiban warga negara? Narasumber pertama menjawab, untuk menyatukan warga negara untuk berpikir bahwa hak harus didapatkan dan kewajiban harus dilakukan. Narasumber berikutnya menjawab, seorang akan dapat hak dan kewajiban jika ia sudah melakukan kewajiban yang ia lakukan. Narasumber ketiga menjawab, supaya tidak menimbulkan konflik atau permasalahan yang terjadi. Narasumber berikutnya menjawab, kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum orang mendapatkan haknya. Pertanyaan keempat, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus berjalan beriringan? Jawaban dari narasumber pertama adalah agar terciptanya kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Narasumber berikutnya menjawab, agar terciptanya ketertiban keamanan di negara kita ini. Narasumber berikutnya menjawab, agar terciptanya keharmonisan dan tidak menimbulkan kecemburuan. Narasumber berikutnya juga menjawab, karena terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Pertanyaan kelima, mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Narasumber pertama menjawab, kewajiban adalah salah satu tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Narasumber berikutnya menjawab, karena kewajiban harus wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Narasumber ketiga menjawab, karena dengan melaksanakannya maka akan tercipta kehidupan yang bermasyarakat. Narasumber berikutnya menjawab, karena kewajiban adalah salah satu untuk memperoleh hak yang wajib. Narasumber berikutnya menjawab, karena kewajiban itu harus dilaksanakan. Pertanyaan keenam, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Narasumber pertama menjawab, kebebasan dalam beragama dan hukum, misalnya keadilan dalam beragama. Narasumber berikutnya menjawab, menjaga ketertiban kedamaian di lingkungan. Narasumber berikutnya menjawab, menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Narasumber seterusnya menjawab, menjalankan kewajiban. Dan narasumber selanjutnya juga menjawab, membayar pajak. Pertanyaan ketujuh, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak mampu terpenuhi?
Narasumber pertama menjawab bisa menimbulkan konflik atau masalah. Narasumber kedua menjawab maka akan terjadi kesenjangan sosial. Narasumber seterusnya menjawab dapat menimbulkan konflik. Dan narasumber berikutnya juga menjawab tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban itu sendiri. Pertanyaan ke-8. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Narasumber pertama menjawab dengan mengetahui kondisi kita sendiri. Narasumber berikutnya menjawab harus ikut serta dalam mengembangkan diri dalam masyarakat. Narasumber berikutnya menjawab memposisikan diri kita sebagaimana yang kita lakukan. Narasumber berikutnya menjawab mengetahui posisi kita sendiri. Dan narasumber selanjutnya juga menjawab menjalankan hak tersebut. Pertanyaan ke-9. Apa penyebab hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Narasumber pertama menjawab, tergantung dalam kepuasan dalam masyarakat. Narasumber berikutnya menjawab, karena bisa dari faktor dalam maupun dari luar. Narasumber berikutnya menjawab, ketidakpuasan masyarakat itu sendiri. Narasumber berikutnya menjawab karena adanya sikap egois dan tidak toleran. Narasumber selanjutnya menjawab, kita tidak menjalankan kewajiban. Pertanyaan terakhir, siapa saja yang wajib menjalankan kewajiban warga negara? Rata-rata narasumber menjawab warga negara itu sendiri. Baiklah, sekian hasil presentasi wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.